ada pelajaran aam, mamam, sasam, jajan. Yang benar bacanya saya kasih contoh ya. Jangan pakai yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bacaan pertama amhilhum, kemudian yang kedua amhilhum, yang kedua. Misalkan ada bacaan idhar harfi, di situ tadi atau idhar syafawi ya, di situ tadi ya. Wal takum minkum atau kum. Yeah. Jadi Ustaz-Ustaz perlu diperhatikan, ada dua sifat yang berlawanan, yaitu sifat rohwa. Rohwa itu mengalir suara, kemudian lawannya sifat syiddah, tertahan suara. Nah, di tengah-tengah mengalir dan tertahannya suara ini ada huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Di antara mengalir suaranya dan tertahan suaranya ada huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Apa saja hurufnya? Lam, nun, ain, mim, ra, atau disingkat lin, umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Hati-hati panjenengan di 5 huruf ini, terutama ketika sukun, mengajarkan ke anak-anak itu tidak boleh tertahan suaranya. Tidak boleh tertahan suaranya. Hurufnya tadi apa saja? Lam, nun, ain, mim, ra, disingkat lin, umar. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah misalnya, harus nggak boleh alhamdulillah. Ustaz, itu kan idhar syafawi, mim sukun ketemu dal. Iya betul, idhar syafawi. Tetapi mim itu punya sifat bainiyah, tidak boleh tertahan suaranya. Sebetulnya untuk ukuran sifat bainiyah itu antara 1 harokat dan 2 harokat. Ukuran sifat bainiyah itu antara 1 harokat dan 2 harokat. Tidak sepanjang mad tabi'i, juga tidak pendek. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu sifat tasdid Quran. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ngerti ya Ustaz? Hati-hati yang jilid 4. Saya ketika ngetes anak-anak di jilid 4, kok gurunya kok abdilhum, tak balik loh. Benar loh. Huruf-huruf yang punya sifat tawasul tadi loh, lin umar. Ya. Di jilid 4 itu contohnya apa lagi Ustaz? Misalnya yang bahkan yang mempunyai sifat tawasul. Misalkan al-hakimu, basiru. Penyakitnya anak-anak itu biasanya huruf baiknya itu 1 tertahan, al-khabiru, al-jalilu, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua muncul tawallud. Apa itu?
melahirkan sifat baru yang sebetulnya huruf itu tidak ada sifat tersebut. Contohnya, lam itu tidak ada sifat kolkolahnya, tapi anak-anak dimunculkan al-hakimu, al-jamilu, itu tidak boleh. Oke. Tadi huruf yang mempunyai sifat baini ada berapa? 5. Disingkat ini lam, nun, ain, mim, ra. Al. Terus misalnya nun, min, man, amana. Dan ini berlaku ketika tanwin juga bisa dari. Berlaku ketika tanwin. Jangan ucapkan non sukun. Ketika mengucapkan tanwin itu muncul bunyi non sukun. An, in, un, ban, bin, bun, de. Ketika jangan mengucapkan fathatain, kasrotain, tomatain, itu muncul bunyi nun sukun, dan itu sifat bainiannya juga harus dimunculkan. Maka hati-hati panjenengan ketika ngajar jilid 2. Jilid 2 itu kan pengenalan, termasuk pengenalan harokat tanwin. Itu tidak boleh kemudian anibun, bandibun, tanfidun, hanibun, janjinjun. Anibun, bandibun, tanfidun, kenapa? Karena tanwin itu ada bunyi nun sukun, dan nun sukun mempunyai sifat awas atau baiknya. Ada yang masih seperti itu? Oh, banyak. Mulai dirubah. Tanibun, bandibun, dan itu tanjidun. Ya kayak wawancara, tapi sifatnya kurang sempurna. Efisiensi waktu, Ustaz. Efisiensi waktu. Ustaz, nanti di sesi kedua kita fokus hasil dulu. Nanti terkait dengan efisiensi waktu dan lain sebagainya nanti kita sambung di sesi yang kedua. Tanya jawab. Jangan mau tanya pintar sampai lagi. 105. Ini ada satu kasus lagi, kayak sin dengan sod. Ini ada huruf dha. Jangan lihat di ayat terakhir 105. Adzabun azim. Halo. Sarapan sedaya tak dereng. Zok ini kasusnya sama kayak soda. Zok itu secara makhraj keluar dari mana, Ustaz? Ujung lidah. Siapa yang mengatakan selain ujung lidah, monggo. Makhrajnya zok itu di mana? Ustaz ya. Barangkali ada pendapat lain menjadi zat itu keluar dari ujung lidah. Zal. Sekarang saya tanya Ustaz-Ustaz, zal keluar dari mana? Ujung lidah. Berarti sama ya. Zal dengan zat secara makhraj tempat keluar hurufnya sama. Prakteknya berbeda karena dua huruf ini mempunyai dua sifat yang berlawanan. Sama kayak sin tadi. Kalau zal gampang jenengan. Zal. Tirukan sedoyo dia ke sini. Zal. 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 Zi. 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 Zi.
boleh memantul, nggak boleh tebalan, nggak boleh nggak ada yang seperti itu. Harus mengalir karena punya sifat rohwah, mengalir suaranya. Ujung lidah Sekarang bedanya dengan dho apa Ustaz? Sama kayak sin dengan shad tadi. Kalau dal punya sifat istifal, pangkal lidahnya tetap di bawah. Istifal ini dua apa Ustaz? The, dho, the, di, du. Nah, yang membedakan dho punya sifat berlawanan yaitu sifat isti'la. Pangkal lidahnya harus di atas. Coba jangan tak badai. Tebakan. Niki huruf dzal napa dha? Dhi. Masa berangkat dipatahkan vokal gitu. The maka lidahnya diangkat. Sekarang coba bersama-sama saja atau satu-satu? Bersama-sama ya. Nah, kalau benar masuk surga bersama. Coba bersama-sama. The. Tanpa dilucukan. Pangkal lidahnya dinaikkan. Ujung lidahnya tetap. Bibirnya gak usah karena apa? Makhraj dha itu bukan di ujung lidah. Balik ya. Iki koyo nasi siji. Sing dikuluk ditunjuk. Ngono ya. Kita praktekkan di ayat 105. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jadi enggak boleh 'adzim tapi 'adzim. Kemudian pengucapan ra-fathah, mulutnya harus dibuka. Mulutnya harus dibuka. Walaupun ketika tekan ke tasbihnya, kok kayak pelak Ustaz? Enggak pelak. Jadi ada sifat takrif, getaran roh. Dulu kan aku ketika cilik letafir langsung suaranya menggemuk. Tafawwuh. Itu tidak boleh ya misalnya. Harus tetap buka dan tidak boleh mencucu. Kecuali huruf itu berharokat dhamma. Bibirnya gerak karena mencucu itu tadi. Karena mencucu ya. Tafawwuh. Coba kirakan sudah ya. Roh itu maksudnya di mana misalnya? Ujung lidah diarahkan ke atas, langit-langit. Enggak sampai langit-langit. Ke kursi apa? Gigi seri atas. Ujung lidah gigi seri. Gigi depan itu atas. Sama-sama.
Kemudian jangan tadi sampai ayat berapa? 105 ya. Oke. Pengucapan dhamma itu harus mencucu sempurna. Wala taku yang benar, bukan yang benar karena ini berbeda macam. Kalau kita pakai uni, sandarannya jelas ke Ustaz Mudawi. Jadi kita sandarannya ke sana. Kalau Ustaz Mudawi atau yang dipakai di uni itu wala takunu atau wala takunu. Yang pertama atau kedua? Wala takunu apa wala takunu? Pertama. Yang mana? Pertama. Yang pertama, Ustaz. Yang ketiga, barangkali ada apa-apa. Kan ada yang gini kan. Yafsun. Karena harokat dhamma jejer, Ustaz. Maka harus disempurnakan, mencucu balik mencucu mana. Jadi kita pakai yang nomor 2 tanpa dikembalikan. Yafsun. Jadi kayak tadi Ustaz mencucunya harus sempurna. Wala takunu. Alhamdulillah. Kemudian gini Ustaz. Jangan pernah dengar kan? Ketika nun sukun bertemu ba, itu ada baca yang tidak mingkem sempurna. Bacaan iqlab itu ada pendapat yang mengatakan nun sukun atau tanwin ketika bertemu ba, bacanya tidak boleh mingkem sempurna atau dibaca furja. Mim ba'di. Ada pendapat yang seperti ini. Ya, ada. Tapi kita di uni pakai pendapat yang mingkem. Kalau ketemu huruf mim, maka dijilid berapa? 5 ya. Ada mim ba'di sama dengan mim ba'di. Yang harus ditekankan ke anak-anak ketika dengan sukun atau tanwin selain dibaca umum harus mim ba'di. Tapi ada pendapat yang lain lagi itu furja tidak menutup sempurna. Kayak punya saya di Keranji Pacilan itu ketika baca iqlab itu nggak mingkem. Ba'di ya harus dibedakan antara pendapat jalur beliau ini harus dibedakan antara iqlab dan sementara kami bertemu mim atau yang lebih mudah. Kemudian ini Ustaz, maja'ahumul bayyinat. Baik, nakam keyaknya kan tasdid, kadarnya itu sampai berapa sih? Apa sampai baik? Apa bedanya ya tasdid biasa dengan ya tasdid karena didahului nun sukun atau tanwin? Cara penekanannya beda misalnya. Lebih kuat ketika idgham. Misalkan nun sukun ketemu ya. Jangan perhatikan bacaan saya. Misalkan idgham biunan ya. Yaulu sudah benar atau salah? Kurang. Yaulu kan secara teori dimasukkan nun sukun ketemu ya sudah dirohkan krianya dalam
Gunanya kan sudah dengar misalnya Mayyabulu kurang penekanan. kadar tekannya sampai seberapa Ustaz saya? Nah, untuk kadarnya ini. Sampai ya. Jadi kadarnya ketika sampai mengucapkan itu bihuna itu nun sukunya tidak boleh hilang. Walaupun langsung masuk ke ya-nya, nun sukunya nggak boleh hilang. Merasakannya seperti apa Ustaz saya? Nun itu keluar dari khaysyum sampai penat berdiram ya. Lihat mengucap namanya itu belum masuk hidung, berarti itu dimulai kurang sempurna. Hai, doa kan bisa. Baik. Jadi itu ketika talaki sangat ke Ustaz dari Surabaya itu saya saksi pernah cerita dia. Ustaz, pas yang lima bukan Ustaz dari yang lima Ustaz Hakim, ya guru senior Umi di Surabaya. Kan Ustaz Mudawi itu terima setoran oleh jadi pembenahan ini dilakukan oleh angkatan yang sudah diwisuda sebelumnya. Aku moco itu biunan salah terus Pak. Saya saksi serius dulu. Mau Ustaz salah ini. Coba terus Ustaz coba. Nah, ketika talaki kan gak langsung disudono salah ya Ustaz. Wong boleh diri sampai pada akhirnya itu biunan sampai itu loh. Nun sukunya hilang. Gara-gara apa? Acara ukurnya. Lalu yang tasdid toh gak boleh nunggu. Iro. Kata jadi bangke. Kadang-kadang dosa sampai. Ya na'budu wa ada kan imam-imam dipastikan jangan tasdid ini harus ditekan. Tapi kadang-kadang takawuf sampai berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka cukup iyyaka na'budu iyyaka lembut makanya lembut. Kemudian saya itu sering ketika munakosha di materi lembaga jenengan sampun pernah menakoshakan muridnya ya? Sampun ya, yang sampun itu di materi ya. Itu di bacaan tasbih. Al-Jamiyyu wa'arabi. Banyak anak yang dibaca panjang, dibaca mat. Padahal niatnya di situ adalah ya tasbih. Arabi bi. Nah, makanya bi enggak sampai b. Bi. Jadi kan ketor Ustaz. Arabi ini salah karena itu tadi terlalu. Terus Arabi juga salah karena menjadi panjang. Yang benar Arabi bi Ajamiyyu wa Arabi bi. Kurang 10 menit ini kalau saya ucap. Oke, lanjut. Ini tadi baris depan. Saya mau belakang. Baris belakang. Nah, baris belakang. Sing dulu makin lah. Monggo Ustaz. Ini kayaknya nanti kalau baca semuanya nggak cukup waktunya. Secukupnya ya. Perwakilan berbaris. Nomor lembaga. Monggo Ustaz. Inaya. Monggo Ustaz Inaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa
Coba kita bareng-bareng ya, koreksi bareng-bareng. Yang pertama apa yang kurang? Sukunya tadi ya. Double. Jadi gini Ustaz-Ustaz, cara pengucapan pongkola itu harus natural. Artinya mantulnya langsung. Mantulnya langsung dan kuat. Kemarin sempat tak tanyakan gini ke Ustadz Erwin. Ustadz Erwin kan sudah khatam talaki sanad ke Ustadz Mudawi. Kebetulan kemarin ada kegiatan penguatan tahsin tilawah trainer Umi daerah Lamongan. Itu saya tanyakan gini, Ustadz Erwin, Qolqolah sughra dan Qolqolah kubra itu perbedaannya itu secara definisi saja atau sampai pada kuat dan tidaknya pantulannya? Kan ya saudara. Beliau jawab apa? Sama Ustaz. Pantulannya sama. Harus sama-sama kuat. Kemudian mantulnya harus spontanitas. Kalau bal bekel ketika di lugurno itu langsung mantul. Gak boleh tertahan dulu. Misalkan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, itu tak boleh tertahan. Kemudian pantulannya harus kuat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf pokoknya ada berapa Ustaz? Sebutkan. Masuk di materi jilid berapa? 6. Cara ngajarkannya gimana? Misalkan qaf sukun dibaca qaf sukun ketika sertifikasi gimana? Qaf sukun dibaca matul atau ada istilah lain nggak masalah. Intinya sama. Kalau saya ngajarkan qaf sukun dibaca matul, qaf sukun dibaca matul, ba sukun dibaca matul. Kemudian halo jenengan koreksi bacaan saya ini benar atau salah? Bubble salah apa benar ditirukan? Pilihannya salah apa benar? Bapak ditirukan? Salah. Kenapa salahnya Ustaz? Mantulnya terlalu batek. Kemarin saya tanyakan ke Ustaz Edi. Ustaz Edi juga sudah Ustaz, ini kami ini bimbang. Ini mantulnya Qolqolah ini sampai ada bunyi ternyata enggak. Kata beliau, ya seperti ini Ustaz. Babel. Itu kan kayak ada bahasa sukunya Ustaz. Itulah kayaknya. Ini bukan bahasa sukun. Jawaban beliau seperti itu. Oh, pokoknya ini ada acara trainer itu tak kocek nih pokoknya. Pokoknya ditanya-tanyakan ketika tahsin itu tak kocek ya Ustaz. Dan misalnya fa'ahlaka itu lepas kok dia fa'ahlaka itu juga ada, tapi ojo saya ini ben-ben aku rene meneh buat buku Romi ada bukunya problematika, ada penguatan tahsin tilawah. Jadi kemarin ini baru trainernya yang di training. Trainernya baru di training. Itu 8 pertemuan saudara. Isuk sampai sore. Kalau ini namun belajar hamzah kalau ain. Trainer isuk sampai sore. Sabtu itu dapat 2 huruf itu
Itu nanti ada di PTT yang sudah menggunakan buku PTT penguatan tafsir tilawah itu di muatan 1 Paciran, Brondong, Sorokuro. Kalau di sana wajibnya pertemuan rutinnya ini buka buku PTT, bahas sifat-sifat huruf, bahas makhraj-makhraj huruf, ada lagunya dihafalkan. Tapi jenengan ngetosi 4 bulan lagi, karena trainernya baru di training. Jadi kita apa ya sana upgrading terus. Buatan jenengan tok sing belajar, trainernya juga belajar. Itu mau sampai di tutup purno itu. Bahasa apa tadi? Kolkola. Alasannya tadi karena bangunnya apa Ustaz? Terlalu apa ya? Terlalu bukan itu. Kurang kuat. Kalau Kurang kuat manggilnya. kurang kuat manggilnya. Coba saya contohkan. Jangan pilih mana yang benar. Batal atau batal. Kedua. Batal atau batal. Yang kedua kenapa? Dari 5 huruf qalqalah ada 2 huruf yang mempunyai sifat isti'la. Huruf apa itu? Qaf dan ta. Maka ketika pengucapannya pangkal lidahnya dinaikkan sehingga suara yang dimunculkan itu kesannya menggemu. Ngerti ya? Menggemu, bukan batal, bukan batal, tapi batal, bukan batal. Nanti kita mengajarkan 2 huruf qalqalah ini kepada anak. Bajim dari program Badar. Jadi kemarin itu sempat katanya nggak boleh muncul hamzah sebelumnya. Ya seperti ini. Nggak cukup baba itu kurang kuat Ustaz. Jadi masih pencarian jati diri sampai kemarin tak tanyakan langsung kepada Ustadz Erwin, kepada Ustadz Edi. Ustadz Erwin itu yang rekamannya kita putar terus itu. Ustadz kuat. Nah, itu kesannya kok kayak muncul nggak bisa seperti Ustadz. Ya memang seperti itu. Pantulannya otomatis. Alhamdulillah. Yes, qalqalah. Kemudian yang kedua, apa Ustaz? Huruf Bod itu maksud hurufnya di mana? Di huruf paling repot ini ya, di dor. Maka huruf dot di tepi lidah, diarahkan ke tepi lidah, diarahkan ke gigi geraham, gigi bagian sampai. Kemudian catatannya, ketika pengucapan dot tidak boleh berobos. Walau sampai berobos nggak boleh. Walau sampai bocor. Walau suaranya nggak boleh bocor. Walau tepi lidah bagian kanan atau kiri, terserah jenengan. Enaknya yang mana? Bisa dua-duanya. Atau dua-duanya boleh. Yes. Kesalahan kedua yang sering terjadi, pipinya digelembung. Padahal
Kalau saya dari kecil diajari ibu saya itu sebelah kanan, jadi bagi webes. Pokoknya tapi lidah. Diarahkan ke lidah. Kemudian punya sifat istiqolah. Istiqolah apa itu? Dalam memanjang. Suaranya memanjang, artinya tidak boleh wadah atau dalam posisi sukun misalnya apa? Apa sih gampang loh? Tak boleh Sabtanya itu tidak boleh bocor, tidak boleh menggelembung. Terus jim, huruf jim. Ini banyak di lapangan ini kecenderungan jim ini kayak huruf C. Kemudian kesalahan yang kedua, jim itu memiliki sifat apa saudara? Tertahan suaranya, kemudian tertahan aliran udara dari mulut. Mempunyai sifat jahar. Sifat jahar itu artinya tidak ada udara yang keluar dari mulut. Sampai ngomong jibose, sampai dekatkan. Diminimalisir, dari sagam itu diminimalisir sampai tidak keluar udara. Kenapa? Jim itu punya sifat jahar, tertahan aliran udara dari mulut. Lawannya jahar apa? Hames, ngalir. Gak bisa libur. Bukan ngalir. Ngalir. Jadi kan dekat kan? Huruf yang punya sifat hamas mengalir udara dari mulutnya itu disingkat fahadahu syahsun sakata. Jadi kan googlingan saja. Oh ini hamas ini mengalir. Misalkan as. Nah itu ada as, jim tidak ada. Artinya selain huruf fahadahu syahsun sakata itu tidak boleh ada aliran udara yang keluar dari mulut. Alhamdulillah. Lanjut. Cecing dulu nih. Susah. Saya itu berangkat dari Madura itu 1,5 jam. Tapi jalan santai. Dengan Madura saya mampir ke Pulau awal. Sama di sana juga umatan 7 itu lagi merintis juga, Bahkan yang Munakosha itu baru lembaga saya baru berapa? 1, 2, 3, baru 3 lembaga di umatan 7. Oke. Pengucapan kaf sukun atau huruf kaf secara umum. Jangan pernah mireng, enggak? Ada orang-orang atau jenengan sendiri atau saya juga dulu ketika kecil kakiku
dengan kaf itu mempunyai sifat hamzah, mengalir udara. Kakiku, cacicu, betul Ustaz. Tapi perlu diingat, ta dengan kaf itu mempunyai sifat syiddah. Nah, ini sifat lebih dominan, ini sifat syiddah. Harusnya bahkan hampir ketutupan ketika berharokat fathah kasroh dhamma. Itu sudah cukup. Kakiku. Jangan dekatkan tangan jenengan. Kakiku. Pokoknya sudah hembusan udara dari mulut itu sudah cukup. Ketika jenengan baca kok kakiku, itu jatuhnya nanti takaluf. Takaluf itu apa? Berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ngubis minuman yang bergula berlebihan dari dia. Sate itu yang dihantar, tapi berbeda makan sate yang hipertensi. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita paskan, kita ajarkan ke anak-anak juga yang seperti itu. Kemudian kau syukur, sifat syiddahnya harus kuat. Ditahan dulu. Tirukan bersama-sama. Jangan dikasih habis dulu. Ditahan dulu suaranya. Ya. Harusnya dikit. Ya. Ketika ngajarkan anak-anak seperti itu biasa saja. Macam berobos teman-teman. Apa namanya syiddah itu kan? Ya itu benar. Itu dijalan berapa? Ya. Ditahan dulu. Harusnya dikit saja. Bahkan yang digedarusan kadang-kadang ini nggak perlu. Satu lagi deh. Sing tadi rahmat. Monggo saudara. Alhamdulillah. Satu lagi kemudian kita ngobrol santai. Nama pulau sehingga ngomos. Ini terlalu awal bisa ya. Mari saudara, Bumi, moga Bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Mantap Bumi. Ya, saudara, silakan dikoreksi bacaan Bumi. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil Jadi dua sukun
diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Misalkan al-ri waqafnya al, terus khusrin waqafnya khusr. Itu masuk di nanti jilid berapa? 5. Contohnya apa? Rusul jika dibaca waqaf atau waqafnya rusul, terus khusrin waqafnya coba ya. Ini bukan koreksi bungin, tapi saya kaitkan dengan jilid. Soalnya jenengan kan ngajari kan kanan jilid ini. Yang benar khusr. Napa khusr? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua katakan. Yang ke satu. Saya ulangi lagi, masih banyak yang golput ini. Yang benar khusr. Napa khusr? Yang kedua. Ini juga beda-beda ya saudara. Saya tidak menyalahkan yang pertama, ya. Saya tidak menyalahkan yang pertama, tapi kita karena kiblatnya ke Ustaz Mudawi. Ustaz Mudawi itu ketika mengucapkan huruf-huruf yang mempunyai sifat rohwah, itu rohwahnya, aliran suaranya itu disempurnakan dulu. Misalkan surat Al-Fajr, walayalin ash, Shindan punya rohwah, semuanya ash. Kemudian apa lagi? Wal 'asr. Kecuali huruf itu memiliki sifat lawannya rohwah apa? Syiddah, tertahan suaranya. Misalkan jim itu kan tertahan ya. Suaranya tertahan. Gak mungkin kan kemudian jangan alirkan wal fajr, gak bisa. Kecuali yang punya sifat syiddah ya cepat. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal duha. Tak itu syiddah atau mengalir? Syiddah memerokok, tahan suaranya atau mengalir suaranya. Tak itu syiddah, tertahan suaranya. Nah, ketika kasus ini, apa tadi contohnya Ustaz? Waqaf ya. Sifat harusnya tak, itu karena kita kesusahan untuk mengucapkan, dihilangkan. Ya. Aslinya kan what, misalnya sukunya kan seharusnya what. Jadi harusnya dihilangkan. Sifat syiddahnya dominan. What wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Paham ya? Itu masuk pelajaran jilid 5. Wa ilah la-nya tetap buka. Ini banyak kasus anak-anak ini kena dimuru'atul harokat, pengucapan harokatnya ketika munawusya itu. Misalkan wallahu, padahal seharusnya wah, yang baik itu bukan nggak boleh wallahu bima ta'malun. Misalkan itu ya, itu nanti kena muru'atul harokat fathai jadi iman. Sini ada iman sini lancar, tapi karena pengucapan harokat yang kurang sempurna, akhirnya dikurangi nilainya.
Tirukan satu saja. Sekarang kita belajar lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Tafkhim kan gampang ya. Billahi, bismillahi. Sekarang yang tafkhim. Jadi lam ini punya sifat aridah. Apa itu sifat aridah? Satu saja. Ada dua huruf yang mempunyai sifat aridah, yaitu lam dan ro. Sifatnya bisa berubah karena kena hukum, misalnya karena didahului fathah atau berharokat kasroh. Jadi bukan sifat yang melekat, tapi sifat aridah yang bisa berubah-ubah, yaitu lam dan ro. Ada lam tafkhim pada lafaz jalalah ini, ada lam tartib. Begitu juga kok ada yang tafkhim, ada juga yang tartib. Ini namanya sifat aridah, berubah-ubah sesuai dengan hukumnya. Allah, betul bukan? Bersama-sama, 2, 3. Posisi hilangnya pun tidak bergeser. Allah. Nah, kalau kesusahan ajarkan ke anak-anak seperti itu Ustaz. Misalkan anak bacanya Allah, itu kan Ustaz. Allah, mulutnya tetap terbuka dan itu efektif. Loh Ustaz, jenengan kok sok tahu? Nah, saya dulu di Surabaya itu mulai 2017 sampai 2000 sampai corona itu ngajar lari-lari SD, lari alif. Dan ketika ketemu lafzul jalalah si tafkhim itu biasanya kesulitan. Kemudian pada saat itu yang jadi koordinator itu Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq itu ketua UMI daerah Mojokerto. Ustaz, ini cara ngajarkan ke anak-anak itu seperti apa? Biar gampang diterima. Ini Ustaz. Allah. Tinggal digemukkan suara. Oke, lanjut ke roh. Roh itu punya sifat apa tadi? Aridah. Sekarang yang saya tanyakan, tur itu tafkhim apa tartib? Tafkhim karena roh sukun didahului dhammah. Bacanya gini Ustaz. Karena roh punya sifat tawassut bainiyah, nggak boleh tegang suaranya. Tur. Kejemida tempelkan ke apa ya? Gigi seri atas bagian pangkalnya. Tur. Mari kita coba balik. Ojo tur. Ya. Tur. Jadi ada getaran ya. Allah. Tirukan sedaya Allah. Ya. Tanpa mencucu, ya enggak usah mencucu. Ya. Tafkhim dan tartib tidak ada hubungannya dengan bibir. Maru ya. Dijalan berapa ya Ustaz? Sukun 4. Ya itu mulai ditanamkan ke anak-anak. Kalau ada sukun didahului kasroh tipis, bahasanya yang sederhana. Kalau ada sukun didahului kasroh tipis, didahului fathah atau dhamma tebal. Tirukan Ustaz. Mau ujung lidahnya tempelkan ke pangkal gigi seri. Mau
gampang ini. Nah itu harus semangat sempurna. Kemarin itu banyak trainer ketika ke Ustaz Herwin terus buka kurang buka Ustaz turun dan tidak boleh ada blok cucunya belas, tidak boleh ada mencucunya umur ya. Alhamdulillah ketemu kita lanjut ya 110 ayat 110 wa tanhauna 'anil munkar. Tadi sudah bagus Umi saya tanyakan kepada jenengan cara pengucapan ikhfa ya. Saya contohkan ini benar atau salah. Umyun fahum kurang sempurnanya karena apa? Kurang kefanya. Makhraj huruf fa itu di mana? Bibir apa? Bibir bawah. Atau perut bibir bagian bawah. Jangan ucapan fa kan gini. Fa. Betul? Fa. Maka pengucapannya langsung masuk ke makhraj huruf fa-nya. Kalau kita dulu ngaji pakai nang ya dirubahnya. Nasihatin kan Ustaz. Apa namanya tadi ikhfa sama. Langsung dia tak gitu juga. Jadi samanya langsung masuk ke makhraj huruf ikhfa-nya. Misalkan tak gimana? Ma'am sajaja benar apa enggak? Tak itu makhrajnya di mana Ustaz? Yang ini. Ma'am sajaja. Jadi dari langsung di papan. Misalkan kof itu. Ayo. Jadi kan pertemuan sing akan datang kapal makhraj huruf. Umat-umat bawah. Huruf shin di mana? Kof. Di lidah bagian paling dalam. Nah, ketika ikhfa juga harus langsung masuk ke makhraj hurufnya. Hilangnya masuk di papan. Zal di mana? Ujung lidah. Man zalladhi. Apalagi kaf itu hampir sama dengan kof, tapi pakai agak ke depan lidahnya. Kof itu kan pangkal lidah paling dalam ya. Kaf rotok maju sedikit. Nasiyatin kan beda ya. Tingka dengan tingka beda ya. Tingka itu pakai ng. Nang tingka. Jangan saged mucal lari-lari sampai ikhfa bagus harusnya. Yakin ketika munakosha Ustaz Samsi itu dapat nilai 10. Tapi boleh ikhfa ngambangnya yung bangun nasihatin kalimatin. Misalnya kapan ngomong ikhfa habibie ialah menjibuna orangnya bertemu salah satu 15 tak tajim dan terlain sikit sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tak jannatin tajri syihabun thaqibun. Kalau kita juga ada pengurangan nilai Ustaz. Pokoknya ada hafal terus
jenuh dewasa, gak apa-apa. Kita jenuh dewasa, hati-hati. Ya, sambung ya. Oke. Kita baca bersama-sama tadi sampai ayat 110. Kita lanjutkan sampai bawah ya, sama-sama. 2, 3. وأولئك من الصالحين